pemerintah mungkin perlu untuk menilai investor-investor itu sampai di mana perkembangannya. Nah, kalau di sisi pemerintah memang menganggap bahwa smelter ini adalah salah satu jalan keluar untuk masuk ke hilirisasi atau industrialisasi, maka hal-hal yang seharusnya menjadi tantangan atau hambatan buat smelter itu benar-benar difokuskan untuk dicarikan penyelesaian oleh pemerintah. Dan itu nggak hanya Kementerian ESDM atau Kemenperin, ini bisa melibatkan yang lain. Dapat kepastian. Supaya dapat kepastian. Hanya kepastiannya itu untuk sampai berapa tahun ke depan belum ada. Karena apa? Karena kita tidak punya neraca cadangan yang bisa menjelaskan secara detail sumber daya dan cadangan mineral yang terukur. Halo Sobat Bisnis, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa, kembali lagi di podcastnya Bisnis Indonesia, seri Jorgi, Pojok Energi. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya Jorgi ada lagi, seri Jorgi. Dan sebenarnya banyak sekali isu yang menarik di sektor energi. Kalau kita rekap dalam setahun terakhir atau dari awal tahun, ada berbagai isu, tentunya terkait dengan harga komoditas, lalu terkait dengan aksi korporasi BUMN panas bumi, atau pelarangan ekspor produk tambang. Nah, ini yang sepertinya menarik kita ulas, dan hari ini saya kedatangan tamu dari Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia, AP3I. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah diundang datang ini. Siapa? Ini kalau kita bicara hari ini, smelter belakangan kosakatanya sering kita lihat, kita dengar di media massa, diskusi-diskusi. Meskipun saya yakin di internal Bapak, di diskusi harian Bapak ini sudah menjadi makanan sehari-hari Pak. Tetapi ini menjadi diskusi publik ketika Pak Presiden kemarin pengen hasil bumi Indonesia, komoditas itu benar-benar dirasakan oleh rakyat gitu ya. Lalu kemarin juga akhirnya Presiden agak kesal. Nah, ini kalau agak kesal kan banyak multitafsir ya. Yang jelas meminta kepada perbankan untuk mendukung pinjaman proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri. Nah, Pak, kalau kita melihat nuansa isu yang ada hari ini, sebenarnya gimana Pak Hekel kondisi industri pemurnian nasional hari ini? Apakah ada sebagian punya sikap masih jalan di tempat, atau sudah punya kemajuan berarti gitu Pak? Oke. Saya coba menggarisbawahi pernyataan Pak Presiden yang merasa kesal dengan perbankan. Adalah suatu yang menurut saya normal, karena Pak Presiden pasti sudah melihat bahwa kenaikan nilai tambah selama ini sejak Undang-Undang 2009 nomor 4 itu dikeluarkan dan diimplementasikan 2014, itu memang peningkatan untuk investasi hilir memang luar biasa besar, terutama di industri mineral nikel, diikuti dengan beberapa mineral yang lain. Jadi apa yang diisyaratkan oleh Pak Presiden itu sesungguhnya adalah suatu yang wajar, dan mungkin Pak Presiden melihat bahwa akan ada lompatan yang lebih besar lagi kalau memang industri perbankan berpartisipasi penuh dalam smelter. Dan itu salah satu kenapa beliau merasa lebih harusnya lebih cepat dibanding yang sekarang. Mungkin kontribusinya sudah ada tapi kurang penuh ya, begitu ya Pak? Kalau saya. Iya, kontribusi pasti ada, tapi kontribusi jika dilihat kontribusi antara besaran dana yang dikeluarkan dibandingkan dengan besaran dana masuk melalui portofolio asing atau investasi asing, itu terlalu jauh.
Oh gitu ya. Tidak proporsional. Mungkin saya tanya Pak, ini pertanyaan dasar. Apa bedanya pendanaan asing sama pendanaan yang berasal dari bank dalam negeri Pak? Mungkin kita mengurai sedikit ya. Kalau pendanaan asing itu kan ada dua. Bisa melalui FDI, Foreign Direct Investment, atau melalui portofolio, melalui saham. Kalau yang di smelter ini dominan lebih banyak ke FDI, Foreign Direct Investment. Dan itu yang memang sedang dikejar oleh hampir semua negara di dunia. Maka itu pemerintah benar-benar mengharapkan ini supaya tetap terjaga, bahkan meningkat setiap tahun. Kalau untuk pendanaan dalam negeri, ya semacam pinjaman biasa dengan equity tertentu yang disarankan oleh bank-bank untuk dilaksanakan atau untuk dilengkapi oleh investor yang bersangkutan. Nah, equity itu yang mungkin dirasa memberatkan, sehingga equity itu pun mereka harus cari pinjaman dulu ke luar negeri. Jadi itu yang mungkin jadi apa ya, sesuatu yang lama prosesnya, sehingga membuat perkembangan atau membuat kemajuan smelter ini terhambat atau tersendat. Terkait dengan bicara isu, saya langsung masuk ke pendanaan ini di awal-awal Pak. Tetapi kalau kita urai tantangan yang ada dalam pengembangan atau investasi smelter ini apa Pak? Apa saja sih tantangan yang ada hari ini Pak? Tantangannya begini. Smelter itu punya karakteristik tertentu. Ketika satu badan usaha atau investor itu memutuskan untuk dia menginvestasikan dananya untuk bangun smelter, yang pertama adalah kepastian bahan baku. Kepastian bahan baku ini harus didukung oleh data. Apakah itu data eksplorasi, ataukah cadangan, ataukah sumber daya, dan itu harus firm, dan itu ada melalui mekanisme yang memang yang sudah disepakati melalui international standard mining ya. Nah itu yang jadi parameter utama. Yang kedua, bahwa industri smelter ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya di beberapa negara maju, industri smelter itu beriringan dengan kepastian infrastruktur. Dalam hal ini ketenaga listrikan, kepelabuhanan, dan infrastruktur lain pendukung, jalan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengenai dukungan terhadap daya serap pasar. Daya serap pasar ini bisa lokal, bisa ke luar. Nah, kalau ke lokal artinya harus disiapkan penyerapannya. Karena smelter ini kan hilirisasi ini kan panjang. Kita nggak tahu ujung sampai di mana. Ujungnya itu tergantung sama teknologi. Kalau teknologi semakin berkembang, maka ujungnya akan terus hilirnya terus nambah terus. Nah, ini bagaimana mengelaborasi itu menjadi sesuatu yang memang menguntungkan dan bisa dihitung secara kalkulatif ya secara bisnis lah. Nah ini yang menjadi tugas, ini kan bukan tugas pendana atau tugas pemilik smelter, ini kan tugas pemerintah, dan itu tidak bisa melibatkan hanya satu kementerian, itu pasti melibatkan kementerian banyak sekali itu. Ya. Kalau bicara hal ini, saya sedikit merujuk dari bicaranya ya Pak ya, surat SIM-nya ya. SIM-nya untuk smelter kan ada 2 jenis ya Pak. Satu di SDM, satu di Kementerian Perindustrian. Apakah itu menjadi salah satu tantangan juga, sehingga persepsi yang keluar ketika pengembangan ada kayak tebang pilih atau semacam tidak sama gitu perlakuan Pak? Karena sepertinya kan kalau dari sisi hilir yang Bapak sampaikan tadi, bahan baku masih dipikirkan, sementara di hulu lebih terjamin gitu Pak. Itu seperti apa Pak? Jadi gini, memang kalau kita lihat bahwa sekarang ini ada dua rezim izin ya, dua rezim izin.
Yang pertama izin usaha pertambangan IUP, Ya. dan yang kedua izin usaha industri. Ya. Kalau izin usaha pertambangan ada di wilayah Kementerian SDM Ya. atau Minerba. Ya. Yang IUI ada di Kementerian PPN. Perindustrian. Nah, kami berharap bahwa dua-duanya harus berjalan seiring. Ya. Berdua-duanya harus saling melengkapi. Tidak mungkin satu jalan terus atau yang satu jalannya kecil-kecil. Ya. Semuanya harus selaras. Karena apa? Karena kehidupannya smelter ada di kedua-duanya. Ya. Maka itu kami mendorong ada koordinasi yang sifatnya ketat lah di antara kedua kementerian ini dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang hinggap atau yang terjadi di tiap-tiap smelter atau di tiap-tiap mineral. Karena mungkin masalah yang terkait di mineral nikel berbeda dengan yang terkait di mineral baja. Yang terkait di baja dengan yang tembaga berbeda. Nah, ini bagaimana membuat para investor ini menjadi dapat berpikir atau dapat melaksanakan aktivitasnya secara sempurna kalau kedua lembaga ini tidak memiliki koordinasi. Nah, maka itu kami terus mendorong kepada kedua kementerian untuk mereka mempercepat mengidentifikasi kira-kira smelter mana yang memang sekarang ini sedang butuh bantuan atau sedang mengalami masalah, apakah itu masalah pendanaannya atau masalah suplai energinya atau mungkin masalah bahan bakunya atau apa yang terjadi seperti itu. Kalau saya lihat Pak, dari jawaban Bapak ini pengusaha terkesan masih menunggu Pak. Terus pemerintah mengurai mana yang jadi prioritas, mana yang menjadi nanti dulu lah gitu. Hari ini kalau kita lihat tuntutan zaman kayaknya nikel ya Pak ya, yang jadi karpet merah gitu, karpet merah. Tapi kalau kita bicara pohon industri dan turunannya agak banyak, mungkin kayak baja dan teman-temannya gitu. Belakangan juga apalagi pemerintah tembaga, lalu bauksit juga mau masuk dalam list yang dilarang gitu. Nah ini gimana Pak? Dalam artian apakah akhirnya Bapak cerita kayak gini saya merasa banyak banget PR-nya Pak. Oh iya, banyak sekali memang. Karena yang saya tahu ya, kalau nggak salah mineral itu ada 12. Yang 12 itu yang bisa diekstrak dan bisa dikelola dan bisa dipasarkan. Karena di situ mereka mungkin sudah memiliki harga-harga internasional yang sudah diatur di luar negeri. Jadi kalau trennya di luar negeri itu pasti mereka akan melirik ke siapa pemilik sumber daya mineralnya. Dan itu ya alhamdulillah negara kita memiliki posisi yang cukup strategis untuk itu. Jadi trennya itu ada di situ. Nah sekarang trennya itu memang klien di nikel. Mungkin next time bauksit, mungkin setelah bauksit mungkin tembaga, mungkin baja dan lain sebagainya. Jadi tinggal yang penting pemerintah ini harus betul-betul mempersiapkan diri untuk ke tren itu. Dan tren itu terkait dengan teknologi, terkait dengan perbankannya, keekonomiannya dan lain sebagainya. Pak, kalau untuk yang ini saya agak ngelantur sedikit ini, yang terkait dengan industri mobil listrik gitu Pak, itu apa aja Pak yang nyangkut di situ Pak? Nikel, tembaga? Yang dominan itu nikel, tembaga. Nikel dan tembaga nikel itu. Dan tembaga. Mungkin besi ada tapi ya mungkin hanya kecil aja mungkin. Tapi kalau untuk dari baja sepertinya kita masih yang low carbon ya Pak ya, masih berkembang ya Pak ya. Masih berkembang. Pak, lalu kalau terkait dengan bicara soal target smelter yang berproduksi, itu agak dulu kalau saya lihat sekian kok jadi bertingkat jadi sekian gitu. Nah, itu data-data seperti itu Pak. Itu apa sih yang membuat dalam artian dari sisi investor sangat hati-hati untuk mengembangkan smelter Pak? Kalau saya lihat, saya nggak sebut perusahaan mana, tetapi ketika saya mendapatkan isu itu kayaknya masih tahap
due diligence lah, masih pengembangan gitu. Jadi terkesan masih ini. Kepastian apa Pak yang paling ya dalam top 5 list gitu apa Pak? Bahan baku, Pak. Bahan baku. Kalau pengalaman kami bahan baku. Dan pengalaman dari teman-teman adalah bahan baku. Bahan baku yang certified, yang memang neraca bahan bakunya itu betul-betul firm. Sehingga ketika mereka sudah kick off untuk investasi, maka mereka sudah bisa memperkirakan, mereka sudah bisa membuat satu perkiraan bahwa dalam jangka waktu katakan 30 tahun ke depan operasi smelter tetap akan lancar dan bahan baku yang sudah tersedia itu sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Paling utama saya pikir itu, Pak. Nah, sementara kalau saya geser sedikit Pak ke industri migas Pak. Kalau industri migas kan mungkin Bapak sama seperti ya. Jadi ketika dia sudah FID itu berarti yang beli udah ada. Apalagi terutama gas ya Pak ya. Ini juga serupa ya Pak, dari smelter ya Pak. Keberlangsungan bisnis dari segi bahan baku dan rantai pasok kemana produk itu mengalir lebih urgensi mana Pak? Berbeda dengan migas. Yang saya pahami kalau migas itu ketika investor asing masuk, maka cadangan dan sumber daya yang ingin mereka ambil itu sudah tersedia dan sudah disediakan oleh pemerintah. Ini satu hal yang berbeda dengan migas ya. Dengan migas. Yang kedua, untuk masalah market, masalah penjualan, itu pemerintah membeli sendiri semua apa yang dihasilkan oleh kontraktor production sharing. Nah, kalau di smelter kan kedua-duanya tidak. Jadi smelter itu dia menambang sendiri atau dia membeli dari penambang yang ada. Ya, artinya di situ ada B2B di antara mereka. Nah, B2B ada risiko yang muncul di situ. Dan risiko yang muncul bisa ada di sisi supply-nya, bisa ada di sisi demand-nya. Iya kan? Dan itu juga bisa dipicu oleh aturan. Kalau aturannya begini, maka supply-nya akan begini atau akan melemah atau akan meningkat atau akan banjir dan lain sebagainya. Jadi kepastian-kepastian ini yang memang membuat para investor itu menjadi lebih banyak mikir untuk membuat suatu keputusan. Totally different dengan yang migas ya. Nah, tadi kalau bicara soal kepastian supply and demand Pak, ini berarti kalau saya bayangin lebih repot marketing salesnya nih Pak ya. dari industri minerba dalam artian ketimbang migas. Kalau migas kan mungkin ada yang production sharing atau dijual sisanya gitu ya. Nah, lalu tadi juga Bapak sempat bicara soal pemerintah lalu wait and see Pak. Nah, hari ini juga kita tahu bahwa pemerintah juga narasinya pengen banget nih industri ayo bikin smelter gitu. Tapi di balik meja atau di balik diskusi di balik itu hari ini apa saja yang sudah didengarkan oleh pemerintah terkait dengan keluhan atau permintaan dari industri dan apa yang belum Pak, yang kira-kira masih jadi pekerjaan rumah nih sampai sekarang nih? Yang jadi pekerjaan rumah yang menurut kami itu harus difokuskan oleh pemerintah adalah mengidentifikasi smelter-smelter yang sedang bermasalah. Itu belum Pak? Itu mungkin ada, tapi mungkin belum terlalu fokus. Ada mungkin begini, saran saya begini, pemerintah mungkin perlu untuk menilai investor-investor itu sampai di mana perkembangannya. Ada yang mereka mungkin sudah membeli lahan, tapi mereka belum melakukan kegiatan. Ada yang sudah konstruksi berapa puluh persen, tapi kemudian terhenti. Ada mungkin yang sudah 100% tapi stop. Ada mungkin yang sudah jalan tapi untuk menjual segala macam itu mereka masih artinya terhambat oleh segala sesuatu. Nah, hal kayak begini ini yang smelter mau memutuskan sendiri itu butuh waktu, butuh effort.
kepastian. Butuh kepastian, artinya butuh dukungan lah berupa kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau di sisi pemerintah memang menganggap bahwa smelter ini adalah salah satu jalan keluar untuk masuk ke hilirisasi atau industrialisasi, maka hal-hal yang seharusnya menjadi tantangan atau hambatan buat smelter itu benar-benar difokuskan untuk dicarikan penyelesaian oleh pemerintah. Dan itu nggak hanya Kementerian ESDM atau Kemenperin, ini bisa melibatkan yang lain. Lingkungan hidup contoh, kaitan dengan apa? Kaitan dengan masalah tumpang tindih lahan, masalah izin pinjam pakai kawasan, betul Pak. Masalah yang terkait dengan rentetan urusan lingkungan, masalah tumpang tindih, tata ruang, banyak sekali. Ada Kemenhub, ada Kemenq. Iya, belum lagi yang masalah insentif. ATR BPN juga masuk di situ ya Pak? Iya, masuk di situ juga. Jadi, apakah ini semua perusahaan sementara mengalami ini harus memikirkan semua kan? Ya berat juga buat mereka. Satu pintu itu belum satu pintu ya Pak? Berarti ya Pak hari ini Pak? Belum Pak. Ya. Lalu kalau kita bicara hari ini Pak, apa yang dihasilkan smelter kan belum produk hilir ya Pak ya? Masih intermediate gitu ya Pak ya? Yang melewati kan sekarang masih ini ya intermediate. Lalu hari ini kalau saya kemarin membaca-baca di internasional, aksi pemerintah untuk menutup keran ekspor, misalkan di Amerika kemarin saya lihat, lalu ada keputusan di mungkin China dan yang lain itu disertai dengan kebijakan di dalam negeri Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat kemarin sikap pemerintah untuk menutup nikel? Bagi pengusaha tambangnya kan udah pusing nih Pak, ini diserap ke smelternya Bapak apa enggak nih kayak gitu kan? Nah, itu gimana Pak? Jadi begini, saya kembali lagi ke tren ya. Global trend dimanapun negara maju ataupun negara yang berkembang, bahwa sekarang ini negara-negara tersebut itu mereka lebih defensif. Ada beberapa contoh di negara-negara maju itu mereka untuk produk-produk pertanian mereka sangat defensif, sangat menutup diri. Nah, buat saya di sisi lain, di satu sisi which is good, baik. Karena apa? Karena memang kita harus mengolah, kita harus memurnikan sendiri. Trennya itu setternya kita yang ambil, jangan ke mereka lagi. Nah, sekarang tinggal supaya ini jalannya bagus, tikungannya tidak terlalu berbelok-belok, supaya lempeng terus. Nah, ini bagaimana sih? Karena apa? Karena sudah ada bukti bahwa kesuksesan smelter nikel, mineral nikel dan mineral bauksit itu juga sudah menjadi bukti bahwa memang kita mampu untuk melakukannya. Tapi kalau ada hal-hal yang harus diperbaiki pasti. Jadi kembali lagi kalau tadi pertanyaan bahwa kami melihatnya positif sekali apa yang diinginkan pemerintah. Tapi dengan kewajiban bahwa tetap harus ada tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sedang dialami oleh perusahaan-perusahaan smelter sekarang ini. Itu diskusi kita 20 menit Pak, tapi kayaknya ruwet banget ya Pak ya. Bapak sampaikan saya bayang sih Pak, itu ruwet Pak. Lalu bicara keekonomian nih Pak, ini supaya mungkin saya yakin karena di YouTube tidak semuanya paham betul tentang smelter Pak. Tetapi bicara soal bisnis pemurnian dan pengolahan, itu BP-nya berapa tahun Pak? Saya berkaca yang perusahaan-perusahaan yang besar-besar aja ya. Yang sudah kita anggap mereka punya segalanya lah. Mereka punya sumber daya manusia, mereka punya teknologi, mereka punya brand, mereka punya pendukung, mereka punya peluang. Itu hampir rata-rata di atas 16-17 tahun. Oke, 16-17 minimal tahun. 17 tahun. Wow, lama sekali ya Pak ya. Cukup lama. Itu juga yang menjadi keraguan atau ketakutan perbankan mungkin ya Pak ya. Dari segi tahun bisnis gitu. Sementara investasi keekonomian smelter dari tahun ke tahun apakah akan lebih murah Pak? Harusnya lebih murah. Nah, itu bagaimana perhitungan kalau asosiasi melihat Pak? Begini,
saya berkali ngomong di Indonesia tadi ya, 16 tahun itu saya bisa di 16-17 tahun saya bisa di Indonesia. Kalau memang ingin diperpendek, sebetulnya bisa dilakukan dengan meminimalisasi potensi-potensi hambatan yang terjadi, mulai dari pre-operation, construction, operation sampai post operation. Nah, dari banyaknya potensi-potensi masalah tadi, kalau kita bisa selesaikan mungkin 30-40%-nya saja, itu mungkin akan sangat menolong untuk mempercepat payback period dari investasi smelter di Indonesia. Ada asumsinya, Pak? Asumsinya susah kalau dijawab. Tapi kalau bayangin kalau 40% dari 16 ya 12 ya Pak? Ya sekitar segituan. Waduh, lumayan sekali itu. Lalu hari ini kalau kita bicara tren Pak, ini saya nggak tahu apakah major bisnisnya di Minerba itu karena sekarang mobil listrik lah. Mungkin kita bicara mobil listrik, lalu ada panel surya ya Pak ya. Di situ juga ada, ya mungkin dua itu. Kira-kira akhirnya atas bagaimana perlakuan atas izin yang ada Pak? Misalkan Bapak punya berpikiran bahwa oke, nggak dulu lah karena tren dunia nggak seperti ini gitu. Lebih mudah, kalau saya pertanyaan, lebih mudah pemerintah ngasih nih prioritas kita, baru pengusaha mengajukan izin, atau izin-izin yang ini sebenarnya masih bisa diganti, dipindahkan gitu Pak? Oh, kan pemberian izin itu dilakukan ketika investor itu sudah firm untuk masuk ke industri tersebut. Artinya mereka sudah melakukan due diligence, sudah melakukan pengajuan izin dan lain sebagainya. Baru kemudian diserahkan itu namanya izin usaha industri atau ditandatangani oleh pemerintah. Jadi ya kepastiannya tergantung dari pengusaha kira-kira sektor mana yang akan mineral yang akan mereka masukin. Lalu Pak, bicara kepastian ini juga apa yang kita lihat itu kadang melihat kebijakan itu kebijakan politik Pak. Kebijakan politik yang kadang kita nggak tahu apakah ini akan berakhir di 2024 Pak. Isu itu masuk jadi salah satu concernnya pengusaha nggak Pak? Kalau kita bicara tahun depan udah 2024 nih. Kalau urusan investasi bagi investor, ya mereka pertimbangan situ pasti ada lah. Nggak mungkin kalau enggak. Karena investasi di smelter kan tidak kecil, besar, long investment, dan strategis. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu pasti akan jadi kalkulasi oleh mereka-mereka, termasuk kalkulasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin yang mungkin diperpanjang atau diberhentikan atau apalah, yang jelas itu masih masuklah dalam pertimbangan. Meskipun politik ini kan 5 tahunan pasti terjadi ya Pak? Iya. Dan itu wajar saya pikir. Tapi kalau dari tahun ke tahun kan, kalau bicara kebijakan smelter atau ripin atau hilirisasi kan udah dimulai Pak SBY Pak. Betul. Lalu 10 tahun di Pak Jokowi dan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Tetapi dari garis itu Pak, Bapak melihat apakah sebenarnya kita pada jalur yang tepat? Hanya meski mungkin nggak fokus atau apa gitu. Bagaimana Bapak melihat? Iya, kita masih berada dalam jalur yang tepat. Artinya pemanfaatan bahan baku, peningkatan nilai tambah bahan baku ke industri yang lebih hilir itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Iya. Kalau memang dikatakan belum sempurna, iya. Kalau memang dikatakan semuanya masih harus ditingkatkan, iya. Tapi saya pikir semua presiden, baik yang sekarang maupun yang akan datang, itu harusnya memandang ini adalah suatu kegiatan atau suatu industri yang memang wajib untuk dijaga, wajib dipertahankan dan wajib ditingkatkan. Karena nilai tambahnya itu sangat besar sekali.
Jadi ya tidak mungkin lah, saya pikir ada Ya. presiden yang akan kemudian menghentikan hilirisasi. Saya pikir ya nggak akan ada itulah. Ini ada juga suara kan karena bahan bakunya terbatas Pak. Jadi yang smelter mungkin di IUI ya kesulitan mendapatkan bahan baku gitu Pak. Nah ini saya pikir kan ini kan jadi ekosistem juga ya, karena bahan baku adalah kepastian, lalu nanti rencana tambang gitu segala macam. Tapi kalau dari sisi hulu dan hilir Pak, koneksinya tuh apa Pak yang kira-kira masih terlihat belum ya? Mungkin dari pasokan bahan baku, lalu sebenarnya dari ada asumsi dari Kemenperin memberikan banyak izin gitu. Sementara nanti yang dari hulu mungkin nggak menyiapkan untuk pasokan yang di bawah gitu. Oke. Kalau di hulu peraturannya sudah banyak, sudah mengatur semua. Oke. Bahkan sudah cukup baik lah. Kalau di hilir untuk peraturan khusus smelter, saya melihat belum ada. Mengatur di hulu belum pasti atau belum menentukan bahwa semua smelter happy. Tapi kalau mengatur smelter itu kami berharap hulunya merasa happy. Ya, kami mendorong perindustrian ini untuk mempercepat pembahasan mengenai bagaimana sih membuat smelter ini menjadi lebih bergairah, lebih lancar, lebih cepat urusannya, sehingga bisa mendapatkan manfaat yang multiplier, baik manfaat foreign direct investment-nya maupun manfaat untuk pajak-pajak yang lain. Dan mungkin satu hal lagi, teknologi. Ini saya lupa nyebut teknologi. Teknologi ini kan juga menjadi pemicu. Artinya kalau memang hilirisasi ini menjadi concern, ya teknologi ini harus kita pandang juga sebagai sebuah keseriusan yang memang harus kita kembangkan. Nah, saya belum tahu harus melibatkan kementerian mana atau harus melibatkan siapa. Tapi yang jelas pemerintah sudah mulai harus memikirkan ini, sehingga kita perlu punya teknologi yang lebih komplit ya. Ya, yang lebih sesuai dengan keadaan alam mineral kita, tapi tidak kalah sophisticatednya dengan yang impor, sehingga ketergantungan terhadap luar itu kita akan lebih bebas, lebih berkurang, dan itu akan menambah nilai tambah kita. Karena bagaimanapun juga mineral itu kan yang paling menentukan, Pak. Ketika pengolahan teknologinya bagus, terus kemudian dia juga nuansa hijau sekarang seperti green technology, kemudian murah, maka itu pasti akan mempercepat semua yang tadi kita singgung, masalah keekonomian segala macam. Jadi itu yang mungkin tidak mungkin kalau smelter memikirkan itu. Kembali tetap harus ke pemerintah. Ya mungkin pelaku usaha smelter sama seperti dengan pengusaha yang lain Pak. Ada yang punya power di sini, tetapi juga ada hal yang perlu di backup dari kebijakan ataupun aturan dan rencana pemerintah gitu. Nah, untuk menutup diskusi ini Pak, ini satu pertanyaan terakhir Pak. Di hulu tegas Pak. Tadi saya mungkin entah ini repetisi atau bukan, tetapi saya lihat sikap pemerintah untuk menahan keran ekspor itu sudah firm. Bagaimana perhatian pemerintah di sisi hilir? Dalam artian bisa melakukan proteksi serupa sebenarnya Pak. Dalam artian dari luar ke dalam ya Pak ya. Nah, sehingga itu juga memberikan apa? Udah nih roti ini nih kita manfaatin dari dalam gitu. Apakah hal itu relevan Pak untuk industri smelter? Pemerintah firm itu karena ingin industri yang sudah masuk tetap mendapatkan jaminan supply. Oke, satu. Yang kedua, bahwa itu pasti berkaitan dengan hilir. Apakah hilirnya sudah tersedia atau belum tersedia? Intermediate itu tadi, Pak. Ya Pak. Tinggal sekarang
ketika intermediate-nya itu sudah ada, maka pemerintah tinggal memastikan bahwa semuanya berjalan baik, lancar, cepat. Pendanaan diberikan kemudahan. Pemerintah punya tools, perangkat untuk membuatnya semakin mudah. Contohnya begini, perbankan untuk mengeluarkan satu pinjaman ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah berkaitan dengan kelayakan. Kelayakan itu terkait dengan jaminan supply, jaminan energi. Nah, terus yang ketiga adalah perbankan juga harus tahu tentang karakteristik smelter, Pak. Kalau karakteristiknya mereka nggak tahu, mau sebagus apapun yang ada di atas kertas, tetap tidak menarik buat mereka. Nah, ini kewajibannya adalah memang kewajiban dari smelter untuk menjelaskan kepada perbankan. Tapi pemerintah tetap harus mengelaborasi itu menjadi sebuah insentif atau aturan-aturan yang sifatnya itu bisa memberikan pemahaman kepada perbankan bahwa nilai tambah yang dihasilkan itu sangat besar sekali. Kalau itu tidak dimanfaatkan, maka perusahaan-perusahaan luar yang akan memanfaatkan. Dan itu yang terjadi sekarang. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, apakah industri smelternya itu sudah terakhir? Dari sisi hilir ya Pak. Dari sisi hilir sudah dapat kepastian gitu. Nah, dapat kepastian. So far dapat kepastian. Hanya kepastiannya itu untuk sampai berapa tahun ke depan belum ada. Karena apa? Karena kita tidak punya neraca cadangan yang bisa menjelaskan secara detail sumber daya dan cadangan mineral yang terukur. Yang ada saat ini belum bisa dapat jadi acuan, Pak. Pemerintah punya itu ya. Tapi banyak teman-teman yang mengatakan bahwa di daerah sini mereka punya eksploitasi cadangan berapa ribu ton atau berapa juta ton. Tapi ketika tambang di sana ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itu di berbagai area seperti itu kondisinya. Termasuk tidak hanya di nikel, termasuk di industri besi, biji besi. Jadi kadang-kadang kami juga bingung apakah yang kita temukan di laporan-laporan atau buku-buku entah itu di pusat atau di daerah atau dari Badan Geologi yang ada di Bandung, apakah ini hanya kompilasi ataukah memang betul-betul melalui aktivitas tambang yang baik, sehingga kalau memang itu hanya sekedar laporan yang sifatnya hanya di atas kertas, maka ini tentu tidak bagus buat smelter dalam jangka panjang. Nanti akan ada counterproduktif yang tadinya semangat untuk investor masuk di hilirisasi, tapi ketika mereka sudah masuk, mereka tidak mendapatkan jaminan suplai bahan baku. Nah, siapa yang akan disalahkan? Pasti akan disalahkan ke pemerintah lagi. Tapi itu semua harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana untuk memastikan bahwa semua smelter bisa mendapatkan bahan baku untuk semua sektor mineral. Terima kasih Pak Haikal Hubis, Pak Sekjen AP3I, Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia. Tadi ada satu statement, ada banyak statement yang sebenarnya kalau teman-teman mendengar atau menontonnya dari awal sampai akhir, urusan smelter tidak sederhana. Meskipun tadi Pak Haikal bicara bahwa nilai tambahnya luar biasa, apalagi kita bicara pohon industri gitu, tetapi perlu banyak hal yang terurai, harus diurai. Dan seperti juga tadi yang Pak Haikal sampaikan bahwa arah pemerintah untuk mendorong pengembangan smelter di banyak kementerian perlu regulasi, dan nyatanya pengusaha belum merasakan satu pintu yang selama ini kampanyekan bahwa pengurusan perizinan akan lebih mudah sehingga investasi akan lebih banyak masuk. Kita berharap semuanya lebih baik dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Haikal. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang juga.